Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa membacakan kalian lagi, kita semua ya. Aku ingatkan selalu jangan percaya tarot 100% ya guys, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebarkan di dalam tarotku. Kita langsung baca doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya maskulin. Situasi maskulin, please show me. Oke. Langsung the devil guys. Ten of Swords, Seven of Wands, Five of Wands, Ten of Wands, and Eight of Cups. Dia terbunuh sendiri dengan sifat buruknya, terus juga dengan kelakuan buruknya. Sulit untuk move on ya, aku lihat nih, berat banget sih. Banyak masalah, banyak drama. Ya, terus juga dia kan coba untuk mencari orang pinter juga nih ya. Tadi aku lihat di bottomnya tuh ada tuh ya. Ada the Queen of Cups dan ini ada the Hermit sekarang. So, dia mencari cara sih sebenarnya untuk move on, tapi ternyata sulit ya. Berat banget. Berat banget. Mau kembali sama kamu juga berat. Karena ya keburukannya dia akan terbongkar juga gitu loh. Mau dengan kamu atau tidaknya itu akan terbongkar sendiri. Ya, karena dia melihat kamu sudah fokus dalam spiritual, jadi udah nggak fokus ke dia tuh ya. The Queen of Swords guys. So, oke. Dia mencari cara ya, entah dengan memberikan gosip ataupun fitnahan ke kamu. Mencari informasi nih, tapi malah menjadi drama buat dirinya dia sendiri ya, aku ngelihat. Dan banyak beban yang harus dia pikul, terutama pembayaran karma ya. Ini buruk sih kalau aku lihat, soalnya energi negatifnya ini sudah ngebunuh kehidupan dia sendiri, egonya dia gitu ya. Dan dia merasa menjadi korban gitu. Dan dia mencari cara nih untuk bisa satu, membuat kamu konflik, terutama dalam spiritual kamu ya. Jadi kamu bisa communication dengan dia. Dia berharap kayak gitu. Kedua, dia pengen tuh kamu nyari dia lagi, tapi ternyata kamu mempunyai ketegasan ya untuk move on. Aku ngeliatnya. Jadi udah nggak, sorry guys. Udah nggak fokus ke dia banget ya untuk kembali, aku ngelihatnya. Ya kalau aku lihat sih dia mencari cara ya, bisa dengan ilmu hitam juga ataupun dengan ya memberikan energi negatif. The Moon. Oke, dia mantau kamu untuk kembali, tapi dia stuck ya untuk bisa union sama kamu, karena dia lagi bermasalah dengan semua pilihannya. Dan ya dia bingung sih, bingung dengan intuisinya dia sendiri, bingung dengan dramanya. Situasi maskulin. Maskulin ini bermasalah ya dari apa yang dia kerjakan. The Death,
Tuh ya, Seven of Pentacles, Four of Cups, the Sun, all the world in the reverse. The King of Pentacles in the reverse. Five of Cups. Lost contact ya, lost connection. Okay. The Death, Seven of Pentacles, the Four of Cups, the Sun, the World in the reverse, and the King of Pentacles in the reverse. Five of Cups. Ini banyak kegagalan ya. Kecewa dengan apa yang dia harapkan dari pilihannya dia. Karena dia pilihannya tuh bukan hanya 1, 2 ya. Bahkan bisa sampai 4, 5 gitu aku lihat energinya. Ngerasain energinya ya. Karena banyak pertentangan banget sih. Jadi amburadul gitu ya. Karena yang dia hadirkan itu bukan hanya 1. Jadi banyak amburadul energinya. Dan bosen dengan apa yang dia tanam. Dia coba untuk melakukan perubahan ya. Yaitu mencari kesenangan dengan orang lain nih. Kamu dibiarkan menanti dia, menunggu dia, ya, dia memanfaatkan perasaan kamu. Pada akhirnya kebahagiaannya dia gagal ya. Dan ini mengalami satu kebangkrutan juga ya dalam hidupnya dia. Dan maskulin sini pada akhirnya ya gagal move on. Aku lihat. Tadi kan aku udah bilang ya, gagal move on. Sulit untuk move on karena dia jadi berpikir mengenang kegagalan hidupnya dia itu ya karena sudah nyakitin kamu gitu. Sedangkan kamu di sini sudah memiliki suatu ketegasan hidup ya. Jadi kayak ya udah kalau pengen selesai. Jadi ya masa lalu udah selesailah gitu. Nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Kamu sudah bisa bentengi diri. Ketika maskulin ending dengan kamu, dia langsung memiliki hubungan toksik dengan yang lainnya. Pada akhirnya terbunuh dengan perbuatannya. Dan ya dia bosan dengan apa yang dia cari. Karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan. Di luar pemikirannya dia. Dan di sini kebahagiaannya juga banyak sekali masalah ya. Terutama tentang anak ya, permasalahannya, dan juga banyak drama. Nggak ada hal positif lah di sini. Dan aku ngelihatnya dia harus memikul ya kegagalan hidupnya dia ya. Dan karirnya dia ini mengecewakan ya. Satu sisi dia mengalami kebangkrutan ataupun pemecatan, dan kamu sudah membentengi diri kamu untuk tidak masuk lagi ke dalam masa lalu. Kamu lebih fokus membenahi diri. Aku lihat di sini. Kamu jujurkan tentang perasaan kamu di masa lalu ya sama dia. Dan dia lagi mengalami suatu karma energinya ya. Ini membuat dia ada rasa penyesalan, ada ya, karena apa yang dia cari ending dengan kamu kan dia berhubungan dengan banyak orang. Ternyata ya dengan energi negatifnya ini dia gunakan seksualitasnya ataupun kebohongannya ya, janji-janji manisnya dia ini menghasilkan suatu drama baru. Dan pada akhirnya ini stuck dan kembali lagi ke masa lalu, yaitu kamu. Kenapa? Karena dia berpikir ternyata kamu berbeda dari apa yang sudah dia temui.
Dan cara dia bertahan hidup yaitu dengan ya mencari kesenangan baru ya. Jadi gali lubang tutup lubang, jumping up hubungan dengan siapapun. Yang penting dia puas dulu lah gitu ya, ngerasai kebebasan. Pada akhirnya kebahagiaan yang dia cari, yang dia tanam, ini tidaklah membuat dia bahagia. Sulit banget. Karena ya dia harus bisa menanggung ataupun memikul tanggung jawabnya dia. Terutama tentang pekerjaan yang udah berantakan ya. Atau bangkrut. Satu sisi kamu sudah memilih untuk cerai ataupun bersedia diceraikan. Kamu udah bersedia. Ini membuat dia ya sulit untuk sukses lagi karena kamu sudah nerima. Ya nerima tentang perceraian. Dan kamu menjujurkan perasaan kamu di masa lalu. Kamu ataupun dia ya. Wow. Guys, ini kalau aku lihat ini kamu nih. Kamu ada yang disukai ataupun yang suka dengan kamu nih. Ada 3 orang ya suka sama kamu. Tapi kamunya lagi nggak connection tentang cinta-cintaan. Nggak koneksi. Ya. Ya, ada 3 ataupun 4 malah. Yang ingin terkoneksi dengan kamu. Kamunya lagi nggak koneksi tentang hal itu. Ya, aku melihatnya di sini kamu harus kamu sama dia sama-sama kerasnya sekarang. Tapi lebih keras dia sih dibanding kamu ya. Kamu keras untuk kebenaran, kalau dia keras untuk kebohongan, keangkuhan ya. Dan the Emperor, the Hermit, Ten of Cups, Page of Swords, Page of Wands, the King of Swords, 4 of Swords, 6 of Cups. Tuh dia ngebayangin bisa kembali ke kamu ya. Guys, ini jelas banget dia kehilangan kebahagiaan, kehilangan keceriaan ya dalam hidupnya. Karena selalu ada skandal. Banyak drama dalam hidupnya dia juga. Dan aku ngelihatnya maskulin tuh ngebayangin bisa reconciliation lagi sama kamu. Ya, bisa reconciliation lagi sama kamu. Dia ngebayanginnya. Hati-hati maskulin mencari orang pintar ataupun guru spiritual untuk bisa memantau kembali lagi sama kamu. Ya, hati-hati. Dan dia coba untuk bisa mengendalikan prinsipalnya kamu. Jadi kayak, oke, lo bisa keras, gue juga keras. Jadi dia nggak mau terkalahkan oleh keputusan kamu. Pada akhirnya dia yang kecewa sendiri. Ya. Dia yang merana sendiri dari keegoannya. Dia masih obsesi untuk bisa mengendalikan apa yang dia tanam. Jadi dia orangnya ya pokoknya kalau gue tanam ini ya harus berbuah seperti ini gitu. Tapi dia memberikan siramannya itu pada tanamannya gitu ya. Tidak dengan kebaikan, tapi dengan kesombongan. Pada akhirnya kan apa yang dia tanam menjadi keburukan, karma buruknya dia. Ya karena dia menanam hal itu tidak dengan ketulusan, tidak dengan keikhlasan juga gitu.
Makanya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Dan dia kecewa sih ya, secara diam-diam tuh dia kecewa dengan keegoannya dia, terbunuh ya, dan kestabilan hidupnya juga banyak sekali permasalahan, kantor apapun kalian ini bermasalah. Pada akhirnya dia berpikir untuk kembali sama kamu juga akan banyak drama, karena dia juga mempelajari masalah dengan kamu itu belum selesai. Satu sisi dia belum bisa jujur sama kamu sepenuhnya. Dan ya dia sulit banget untuk bisa berkomitmen ya, karena sikapnya dia yang childish inilah yang menggagalkan kesuksesan hidupnya dia sendiri. Pada akhirnya ya dia menjadi keras ego. Begitupun kamu juga sama, tapi dengan berbeda tujuan egonya. Ya. Dan dia ngebayangin untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dia sudah kehilangan harta, kehilangan gairah hidup. Ya, dari adanya skandal yang dia buat, dia merasa ditinggalkan. Dan dia berpikir untuk kembali sama kamu, tapi ini cuman bayangan aja ya, jadi kayak ngimpi-ngimpi gitu, menghayal gitu ya. Aku ngelihatnya. Kalaupun misalnya kembali, dia coba untuk menguasai kamu lagi aja gitu loh. I'm starting to understand our connection. I know I messed up everything. I lost myself for a little while. Ya, ini konflik batin ya. Makanya dia bingung dengan dirinya. Dia coba untuk berpikir kesalahannya dia, tapi egonya ini masih tinggi ya. Dia memahami koneksi dengan kamu nih sangat berbeda gitu. Tapi dia sudah menghancurkan dan memberantaki segalanya. Ya, I'm not available. Dia memang ada orang lain. Ya, lagi nggak sendirian banget. Tapi dia tetap memantau kamu. I remember every detail of the day. Ya, dia sulit melepaskan kamu ya. Karena dia masih mengenang kenangan sama kamu ya di sini. Terutama tentang memori indahnya. I love you, unconditional love. I want to be more friends tuh ya. Dia nggak suka kamu menerima keputusan dia untuk bercerai. Dia nggak suka, dia maunya kamu ngejar. Dia pengennya kamu ngejar, ya. Jadi ya chaser lah gitu. Sedangkan kamu di sini sudah capek dengan sikap dia, udah lelah, dan dia masih mengingat setiap harinya kalau ya kamu tuh selalu mencintai dia dengan tulus. Makanya dia pengen lebih dari teman walaupun putus dengan kamu. Ibaratnya teman benefit lah ya kalau aku lihat. Menyadari ketika semuanya sudah kehilangan ya. Biasanya begitu. Dan dia nggak sendirian saat ini. Tapi banyak masalah. Terutama tentang karir. Ya. Kebahagiaannya tidak seperti yang mereka rasakan dulunya. Berbeda ya. True love. This is the romance of a lifetime.
Calling your soulmates, your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Let go of the control issue. Allow the situation unfold naturally. Very soon, clearly decide what you want so that it's a come to you now. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Keep an open mind. Your soulmate might differ from your usual type and expectation. Patient, allow your heart and soul to sing with the joy. Cinta sejati dia baru pemahaman ketika dia sudah kehilangan kamu. Dia sudah menghancurkan segalanya. Di sini dia coba untuk banyak berdoa ya, agar dikembalikan lagi soulmate-nya ataupun twin flame-nya, yaitu kamu. Karena dia sudah kehilangan jati dirinya. Walaupun dia dengan orang lain, ya, perasaan romantisnya dia ke kamu tuh masih ada, karena memang dia orangnya exploring ya, berpetualang ya, gitu. Coba untuk bisa melepaskan isunya, tapi dia sulit melepaskan memorinya dengan kamu, karena cinta sejatinya kamu tuh sangat cepat dia rasakan gitu. Makanya dia ingin banget lebih dari teman setelah putus sama kamu, tapi masih bisa komunikasi dari hati ke hati. Sedangkan dia masih mencari orang lain, chemistry dengan orang lain. Buat apa? Membayangkan kamu, tapi dia masih ingin connection dengan orang lain. Kan sama aja memberikan energi berantakan lagi ya, gitu. Karena kan setiap orang itu berbeda energi, berbeda karma ya, perbuatan gitu. Cinta sejati itu memang penuh dengan toksik, guys. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena kalau pengen mendapatkan sesuatu yang sejati itu pasti ujiannya luar biasa. Ya. Dan dia menghancurkan itu. Terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena saat ini dia juga nggak sendirian, dia ada orang lain. Mencoba melepaskan kamu, tapi ternyata malah makin mengingat kamu. Ya, aku ngeliatnya gitu. Dan cinta sejati kamu tuh sangat cepat dia rasakan. Ketika semuanya sudah saling meninggalkan, baru dia merasakan. Ketika deket dia nggak ngerasa banget kamu tuh sejati lah sama dia atau tulus mencintai dia gitu. Dia nggak ngerasa. Dan dia coba untuk mengendalikan dengan sikap angkuhnya itu agar kamu mau ya lebih dari teman sama dia. Agar dia bisa komunikasi dengan kamu tuh ya dari hati ke hati itu dengan status HTS lah gitu ya, teman benefit lah gitu. Dan kalau aku lihat dari energinya sih, ini orang memang pengen balik tapi masih bingung ya dengan sikapnya dia sendiri. Ditambah lagi ya dia kan orangnya angkuhnya dalam tujuan yang berbeda. Ya, dia baru merasakan kamu adalah cinta sejatinya dia setelah dia kehilangan kontak dengan kamu, setelah kalian tidak ada komunikasi ataupun sudah bercerai. Dia baru mau kembali lagi nanti, mau bicara sama kamu. Tapi di sininya kamu sudah mempunyai keputusan sendiri ya.
wisdom, perfections, enlightenments, solutions, guess tuh ya, and discovery. Workaholic. Oke, ini jelas banget gratitude. Oke. Di sini dia harus bisa menerima kenyataan. Ya. Ini ada campur tangan mistik ya. Jadi dia coba untuk pemulihan dari black magic juga. Dan dia harus bisa lampiaskan energi negatif ini dengan cara banyakin bersyukur, harusnya berterima kasih dengan hadirnya orang ketiga juga, karena memberikan pemulihan ya dalam pembayaran karma ya, service karma creation yang dibuat ya oleh leluhur, orang tua ataupun diri dia. Kuncinya adalah pada dirinya dia untuk banyak bersyukur dan lampiaskan rasa syukurnya itu dengan cara bekerja aja. Jadi kayak ya nggak usah nyari pasangan lagi saat ini gitu ya, fokuskan dengan pekerjaan, dengan kegiatan yang positif gitu ya, dengan orang-orang yang memberikan manfaat, bukan hanya secara untuk pribadi tapi untuk banyak orang bersama-sama gitu ya. Itu akan bermanfaat buat dia gitu loh. Dan kalau dia kurang peka dalam spiritual ya, gunakan dengan baik rasa syukurnya ini, pelampiasannya untuk bisa mengikis energi negatif ataupun ilmu hitam ya, dengan cara bekerja aja, niatin aja, Tuhan aku mau kerja buat ngebantu banyak orang, buat bisa bermanfaat untuk siapapun yang menginginkan rezeki aku, kemampuan aku gitu. Kalau memang dia tidak terlalu peka atau terlalu spiritual ya gitu, nggak apa-apa, bisa kok, bisa insya Allah. Karena dimana kita niat baik itu sudah suatu ibadah kalau buat aku. Karena kalau kita niat baik itu kan pastinya Allah menyukai ya. Apalagi kita kerja keras tapi kita hasilnya pengennya buat sedekah misalnya, itu udah ibadah, udah ditulis ya. Keinginan kita udah baik itu udah ditulis. Walaupun perjalanannya ya nggak selurus, nggak semulus gitu ya dari yang kita harapkan, karena kan segala sesuatu untuk kebaikan itu pasti sulit, ada ujiannya, kelas-kelasnya ada. Kalau untuk keburukan pasti dengan jentikan jari aja udah jadi buruk gitu ya, dalam detikan aja kalau kita mau buruk udah jadi bisa gitu. Kalau untuk kebaikan itu kan ya banyak banget godaan ya, jadi harus tahan-tahan banting kalau mau bersihkan energi negatif. Terus kayak ibarat gini loh, contoh kayak orang cucian aja. Kalau orang nyuci kan nggak sekali bilas ya, pasti kan 3 kali bilas atau 4 kali bilas. Ya otomatis kehidupan kita juga kayak gitu. Apalagi manusia kan kita tidak pernah tahu nih kapan berakhirnya ya, hal buruk sama kita, hal baik sama kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah kuatkan dalam istiqomah kita dalam perbaikan gitu loh. Jadi jangan pernah give up, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, untuk berpikir baik, prasangka baik ke Tuhan pertama gitu ya. Jangan pernah menyerah gitu, apalagi dalam situasi yang tidak menyenangkan. Jangan langsung, ya Tuhan kok hidupku begini. Jangan ya guys, nggak boleh. Tapi kita harusnya gini, kalau kita dalam keadaan, ya Allah terima kasih atas ujiannya, insya Allah aku lulus, bantu aku, tolong aku, berikan jalan, luaskan rezeki aku, timbuki aku dengan rezeki, jadikan aku magnet rezeki, agar aku bisa bersedekah dengan siapapun. Itu termasuk dengan orang-orang yang zalim denganku gitu ya. Ini saran aku loh ya, saran aku. Karena nggak sebagian orang kan paham dengan spiritual ya. Ada yang merasa apa sih
pakai acara spiritual segala macam, pakai acara ibadah begini. Udahlah, kamu sukses tuh kerja. Oke, ada yang begitu. Kita tidak bisa memaksakan dia harus seperti kita. Tapi ujungnya mereka akan seperti kita. Tapi dengan cara yang berbeda untuk membangunkan awakening spiritualnya mereka. Ya, semua proses. Jadi, kalau aku lihat di sini, dia harus bijaksana dalam mengembangkan suatu sempurna ya. Jadi kayak gini loh, kita nggak bisa mendapatkan semuanya dengan full sempurna, kita nggak bisa. Jadi kita harus bijaksana, apapun yang kita lakukan insya Allah ya 90% itu sempurna buat kita ya. Karena kan kalau 100% sempurna adalah milik Allah ya. Jadi kata sempurna itu adalah dengan cara banyakin rasa bersyukur, harusnya maskulin ya. Karena maskulin harus melakukan isolation, yaitu evaluasi diri. Jangan berhubungan dulu dengan siapapun, maksudnya secara relationship ya, jangan dulu gitu. Jangan terima tamu dulu, ibaratnya nih aku lihat ya. Lindungin diri kamu dulu dari adanya orang-orang baru hadir dalam hidup kamu ya maskulin. Kalau kamu pengen sembuh, kalau kamu pengen sehat, kalau kamu pengen sukses ya, ini aku lihat. Karena maskulin ini sebagian masih ada yang mencari orang lain, chemistry, entah secara chattingan atau secara seksual, fisik ya. Usahakan jangan dulu terkoneksi dengan orang-orang baru yang hanya memanfaatkan ya satu energi kamu ya, pekerja kerasnya kamu, energi kamu nih ya. Jangan sampai energi keberkahannya kamu ini diberikan kepada orang yang gak jelas. Kalau kamu tidak memahami spiritual ya, kalau kamu memahami spiritual sih is okay, you can to handle it gitu loh, gak apa-apa, bisa discovery, bisa lindungin. Tapi kan di sini kamu harus isolasikan diri dulu. Kalau kamu mau melindungi diri kamu adalah isolasikan diri kamu dulu. Bagaimana caranya untuk bisa membentengi diri kamu diri sendiri dulu, baru orang lain kalau sudah mampu. Kalau belum mampu jangan, karena ini akan menjadi permasalahan baru lagi ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu ya maskulin. Tetap semangat dalam menjalani hidup, berubahlah menjadi orang baik walaupun lambat, tapi daripada tidak sama sekali ya. Tetaplah menjadi orang baik. Okay, so thank you so much. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Enoski Piklan ya, insyaallah kalian sehat dan diberikan kebaikan, dan selamat berhari pekan ya. Ini kan karena sudah hari Kamis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.